Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inisiator sekalian yang berada di Jepang maupun ada di manapun, belahan dunia manapun, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali di kajian Ramadan ya dengan HI Jepang. Sudah bersama kita ada Ustadz Munawar yang akan memberikan materinya ya, tausiah dari beliau, ilmu beliau pada kita semua. Insyaallah kita akan mendapatkan banyak keberkahan lah dengan majelis ilmu ini insyaallah. Sebelum saya mulai, Ustadz, saya akan memperkenalkan Ustadz dulu kepada rekan-rekan sekalian ya. Baik, fadhal. Oke. Ya, Ustadz Munawar ini lulusan dari ini tempat dari tanggal lahir Ustadz di Garut ya Ustadz. Sekarang masih di Garut Ustadz? Sudah berpindah? Masih di Garut. Masih di Garut Masih ya di Ustadz? Garut karena di karantina. Iya. Beliau adalah lulusan dari The University of Islamic Call, S1 Tripoli, Libya, kemudian S2 di Pasca Sarjana IP Garut, jurusan Teknologi Pendidikan. Iya. Dan saat ini beliau adalah Dewan Pembina Markas Taqwa Garut dan Dewan Syariah Daulat. Baik, mungkin tidak berpanjang kalam, langsung saja saya serahkan pada Ustadz Munawar ya untuk kemudian bisa menyampaikan tausiahnya mungkin sekitar 45 menit Ustadz, kemudian kita sambung dengan diskusi Tanya jawab. Kepada 45 Ustadz. menit ya. Insyaallah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Sahabat inisiator, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, wabil khusus para perindu surga yang ada di Sindai ya khususnya dan di seluruh wilayah Jepang, baik di Tokyo, Osaka dan yang lainnya, mudah-mudahan sahabat semua nantiasa berada dalam lindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tentunya Allah Subhanahu wa taala mencurah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Anda, keluarga Anda di sana dan seluruh umat Islam dan saudara-saudara kita yang berada dimanapun, khususnya di bumi Sakura Jepang, ya. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan tetap memiliki spirit dan semangat untuk mengoptimalkan ya ibadah-ibadah spesial Ramadan 1441 Hijriah ini. Dari saya Ishak Munawar dari Kota Garut, Jawa Barat, di Indonesia. Tentunya saya menyampaikan salam rindu, salam cinta untuk seluruh ikhwatul iman, kaum muslimin wal muslimat, ayahanda dan bunda, jika banyak yang juga bersaudara dan sudah menetap lama di Jepang, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah.
Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amalan kita ya, baik siam Ramadannya, kemudian juga sholat berjamaahnya, termasuk aktivitas kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan istighfarnya. Semoga semua amalan unggulan ini, program-program spesial di bulan Ramadan menjadi amalan yang makbulan, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, hingga bisa memperberat mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan di akhirat kelak ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat inisiator dimanapun Anda berada, izinkan saya membacakan doa setelah adzan karena kebetulan di sini baru saja selesai adzan salat asar ya. Allahumma rabbi hadhihi wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wa fadilah wa ba'athu maqaman Muhammad wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat inisiator, ikhwatal iman, dan ya Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Hal yang harus kita yakini sekaligus kita syukuri ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, manakala kita diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk terus bisa menikmati hidangan-hidangan spesial yang Allah sajikan dengan menu-menu istimewanya di istana surga yang bernama Ramadan ini. Makanya sahabat-sahabat semua, dimanapun Anda berada, tetaplah kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita terus ya menjaga dan memelihara idkhalus surur ya, spirit kebahagiaan kita dengan segala fasilitas. Menjaga semangat, sukacita dan gembira kita dengan segala kenikmatan dan samudra kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Terlepas berbagai ujian, tantangan, ya bahkan mungkin juga bencana dan musibah yang melanda seluruh umat manusia di lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Jepang dan kita juga di Indonesia. Bagi orang yang beriman, sahabat inisiator semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semua apapun yang menimpa kita adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah sesuatu yang sebetulnya pasti ada skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita. Selama kita tadi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu mengeksplor dan menggali hikmah di balik semua peristiwa dan tragedi yang menimpa umat manusia, dan ini semua disertai dengan spirit kita untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyanjung namanya, memuliakan ya asma dengan asmaul husna. Seraya kita mengokohkan akidah dan tauhid kita kepadanya, meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan senantiasa melindungi ya, memberikan rahmat dan ridhonya kepada siapapun di antara kita yang selalu mengingatnya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Allah tegaskan, hendaklah kalian senantiasa mengingatku, pasti aku akan mengingat kalian. Dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian, dan jangan kalian kufur kepadaku. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, aktivitas kita senantiasa menyebut namanya, mengingat ya kasih sayangnya, cinta dan perhatiannya kepada kita. Inilah yang kemudian disebut dengan zikir, ya. Dalam terminologi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini dikenal dengan zikir.
Saya teringat dengan ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tahdzib ya Madarijus Salikin. Sebelum nanti kita jelaskan terdapat definisi atau pengertian dari zikir. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengungkapkan dalam kitabnya tadi Madarijus Salikin bahwa zikir ini sahabat inisiator yang saya cintai karena Allah, zikir ini merambah aspek yang luas dalam diri manusia. Karena dengan zikir, seseorang pada hakikatnya sedang berhubungan dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau seseorang tidak terputus hubungannya, komunikasinya dengan Allah, itu adalah indikator dia tidak sedang berzikir. Ketika seseorang menyebut nama Allah, ya, dengan aktivitas zikirnya, sekali lagi, ini merupakan hakikatnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Di mana zikir juga merupakan makanan pokok bagi hati setiap mukmin. Yang jika dilupakan, maka hati insan akan berubah menjadi kuburan. Wal'iyadzubillah. Zikir juga diibaratkan seperti bangunan-bangunan suatu negeri yang tanpa zikir, seolah sebuah negeri itu hancur porak-poranda bangunannya. Zikir juga merupakan senjata bagi musafir untuk menumpas para perompak jalanan. Zikir pun merupakan alat yang handal untuk memadamkan kobaran api yang membakar dan membumi hanguskan rumah-rumah manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini diantara urgensi kita senantiasa menyebut nama Allah dengan aktivitas zikir. Karena dia tadi menjadi energi positif yang membangkitkan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Bahkan menjadi pondasi bahkan tegaknya pilar ya bagi peradaban suatu negeri. Maka berbahagialah saudara-saudaraku ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita menjadi orang yang beriman, tumbuh dan berkembang kita dengan ma'rifatullah mengenalnya, juga ditanamkan kecintaan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu di antara urgensi zikir yang mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah, bahkan menjadi, nanti kita akan bahas, menjadi obat penawar, terapi bagi hati dan jiwa kita yang mungkin rapuh dan keropos, bahkan hampa, kering kerontang. Terlebih lagi ketika dihadapkan dengan ujian berat seperti ini, di mana tidak sedikit banyak orang yang kemudian dengan ujian-ujian berat ini dia depresi, dia frustasi, bahkan patah arang, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian mau menyebut namanya. Padahal dalam zikir ini, jamaah rahimakumullah, kita akan mendapatkan halawah, ya, keindahan. Kita akan mendapatkan manisnya dan lezatnya keimanan. Seperti yang pernah dipaparkan oleh salah satu di antara ulama tabi'in, ulama besar yang kita kenal dengan nama Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, tafaqqadu al-halawata تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. Masya Allah. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, raihlah wahai saudaraku, raihlah kelezatan atau keindahan iman dalam 3 hal. Pertama, dalam apa? Is-salah. Dalam salat. Al-halawah akan kita temukan dalam aktivitas ruku, sujud, dan tunduknya kita saat dimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat ya hari kita. Yang kedua, wa fi dzikr. Ya, dan yang kedua adalah dalam aktivitas zikir yang akan kita bahas saat ini, dan yang ketiga dalam tilawatul Quran, ya. Dalam aktivitas kita membaca, mentadaburi, apalagi memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim.
Maka jika kalian tidak ya, jika kalian tidak mendapatkan semua ini atau tidak melakukan semua ini, ya dalam aktivitas sholat, zikir, kemudian tilawatul Quran, ingat, fa innal baba mughlaq. Maka ketahuilah pintu itu sudah tertutup. Maksudnya apa? Pintu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan tertutup. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sebagai pengantar di sesi pertama, sebagai motivasi plus stimulus buat sahabat-sahabat semua agar mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dimanapun Anda bekerja, ya, baik mungkin betapapun mungkin kita bekerja di rumah, ya work from home begitu, atau mungkin ya ada yang masih bekerja di instansi, di perusahaan-perusahaan, dimanapun, atau bahkan kita sedang di perjalanan, mudah-mudahan kita senantiasa membingkai dan menghiasi kalbu kita dengan menyebut asma Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita berikutnya akan masuk pada sesi kedua, ya, Kang Indi dan semua sahabat inisiator yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Muslim pasti sudah mengetahui, termasuk Anda dan kita semua, bahkan memahami bahwa zikir itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan besar manfaat dan faedahnya. Di mana zikir merupakan amal yang efektif dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab dalam ayat-ayat cintanya Al-Ahzab 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Wahai orang yang beriman, uzkurullah, hendaklah kalian berzikir dengan menyebut nama Allah. Zikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepadanya, bukratan wa asila, di waktu pagi dan di petang hari. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini jelas Allah menegaskan tadi uzkurullah. Hendaklah kalian berzikir dengan menyebut nama Allah, dan ini merupakan al-amr, perintah. Al-aslu lil amri lil wujub. Demikian para ulama ushul fikih menegaskan bahwa setiap perintah, apalagi ini perintah Al-Qur'anul Karim, ini memberikan dilalah petunjuk akan kewajiban. Ini hukumnya wajib. Artinya kalau kita laksanakan, insya Allah mendapatkan apresiasi pahala dan ganjaran dari Allah. Manakala kita tinggalkan dan kita abaikan adalah dosa dan bahkan murka dari Allah yang akan diterima oleh seseorang. Maka ini merupakan perintah, dan setiap perintah Allah, ingat, itu bukan untuk membebani kita, apalagi memberikan tekanan. Justru Allah sayang kepada kita. Apalagi kita menyadari pada situasi seperti ini, saat di mana wabah corona datang dengan gelombang besar, mengguncang seluruh penduduk dunia, di seantero jagat dimanapun manusia berada. Wabah ini menyadarkan kita akan kelalaian dan mengingatkan kita akan kelemahan. Manakala kita sadar bahwa ternyata apa yang kita sombongkan, apa yang dibanggakan oleh bahkan sebagian besar umat manusia hingga mereka angkuh dan takabur,
dengan ilmu pengetahuannya, dengan teknologinya, dengan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu, ternyata ya hanya dengan makhluk kecil yang tak kasat mata ini, tetapi bukan makhluk gaib, dia ada dan nyata, hanya tidak terlihat dengan mata telanjang kita. Kita kemudian pasrah, tidak berdaya, kita lemah. Maka ketika kita sadar bahwa kita lemah, ikhwatul iman rahimakumullah, setiap kita pasti bakal bergantung dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang bahkan sekalipun dia orang yang sebelumnya tidak beriman, tidak bertuhankan, ya, orang-orang yang bahkan mengingkari akan adanya ketuhanan pada saat pandemi global seperti ini, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian tersungkur, rapuh, dan baru menyadari bahwa dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan media yang paling mudah untuk membangun komunikasi kita dengan Allah Jalla Jalaluh adalah apa? Dengan memperbanyak zikir. Dan perintah Allah bukan hanya sekali dua kali, dzikran katsira. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas zikir ini sebenarnya aktivitas ibadah yang tidak terbatas sebetulnya. Ya, memang ada zikir-zikir mutlak, nanti kita akan paparkan ya. Ada zikir-zikir muqayyad. Zikir yang bersifat global, general. Bisa dibaca kapanpun, bisa kita lantunkan pada saat apapun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, begitu ya. Tidak dibatasi dengan waktu, ya jumlah hitungan harus berapa kali, ya. Banyak zikir-zikir yang bisa kita baca dan kita lantunkan dalam berbagai aktivitas, ya. Ini disebut dengan zikir mutlak, sekaligus saya jelaskan saja klasifikasinya. Dan ada zikir tadi yang muqayyad, zikir yang terikat waktunya, event ataupun momentumnya, dibaca ketika sholat, ba'da sholat, dibaca dengan hitungannya sekian kali, ya, 33 kali, atau 10 kali, atau 100 kali, bahkan ada yang 70 kali, dan sebagainya, misalnya, dalam beberapa hadis sahih, dan disebut dengan dzikir muqayyad. Namun pada dasarnya, dzikir untuk senantiasa menyebut nama Allah ini tidak terbatas. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Mau pagi, siang, sore, malam, kita sedang di rumah seperti saat ini, ya, stay at home, kita sedang bekerja, beraktivitas, bahkan kita sedang di perjalanan pun, ini aktivitas ibadah yang sangat simpel, ya, yang fleksibel, mudah kita lakukan. Maka, Masya Allah, ya, pengertian dzikir ini bisa juga berarti, jamaah rahimakumullah, kita mengingat Allah dengan banyak menyebut namanya, baik secara lisan, dzikir bil lisan, ataupun dzikir bil qalb, dzikir dalam hatinya. Nah, tadi saya jelaskan, hadirin rahimakumullah, bahwa aktivitas dzikir ini adalah aktivitas yang bisa kita lakukan dalam berbagai keadaan. Bagaimanapun keadaannya, ia tetap mengingat Allah. Kita selalu merasa dilihat dan diawasi segala gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun berada ia, kita semua tidak berani melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Sebagai contoh misalnya, seperti pada saat ini kita sedang ibadah puasa Ramadan. Ketika kita sedang berpuasa, kita menahan lapar dan haus, dahaga, bahkan jima dan hal yang membatalkan lainnya, serta bahkan menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Hal ini kita lakukan setiap hari sampai 1 bulan di bulan Ramadan. Dan puasa ini, siam Ramadan ini melatih pikiran dan hati kita untuk memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan yang kita perbuat, yang kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Inilah makna dzikir. Saya pahami ya. Jadi dzikir ini tidak hanya kita nanti melantunkan kalimat, misalkan tasbih, tahmid, tahlil,
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu penting. Dan ini yang bisa melembutkan hati kita lewat aktivitas lisan secara verbal. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat zikir juga adalah ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Makanya ibadah saum ini kan ya, as-saumu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Saum itu hak prerogatif untukku. Aku yang akan memberikan pahala kepada hambaku. Karena ini ibadah saum, yang ibadah ya, saum merupakan aktivitas ketaatan kita kepada Allah ya, yang mungkin secara kasat mata orang tidak bisa melihatnya. Kalau kita sedang saum, bisa saja kita berbohong. Ya. Orang kalau sholat kelihatan gerak-gerik sholatnya, mulai dari takbirnya, membaca fatihahnya, dari kegerakan mulutnya, kemudian juga ruku, sujud, salam, sampai ya iftirash, sampai salam misalnya. Begitupun ibadah umrah, ibadah haji, berinfak, bersedekah, dan ibadah-ibadah lahiriah, ya ibadah-ibadah lahiriah lainnya. Tetapi saum pada dasarnya itu ibadah yang sir, ibadah yang sangat rahasia. Itu hubungan saum adalah ibadah kita dengan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak berani buka? Padahal nggak ada orang yang lihat, kita sendirian di rumah, sendirian di kamar. Betul nggak? Ya, sahabat-sahabat. Kalau kita lagi sendiri di kamar, alone gitu ya, at home, kan bisa aja kita buka, kita makan, minum, meskipun hanya beberapa suap, ya. Tetapi kita tidak melakukan itu. Ini sebetulnya juga merupakan aktivitas zikir, di mana kita senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, mereka adalah ulul albab yang senantiasa menyebut nama Allah qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, dan bahkan ketika sedang duduk dan saat berbaring. Ya, wa 'ala junubihim. Nah, tentu saja hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk senantiasa menyebut namanya dengan zikir ini. Tadi salah satunya saya sampaikan di surat Al-Ahzab ya. Kemudian Al-Ahzab 41, kemudian juga di surat tadi Al-Imran ayat 103 sampai 110. Kemudian juga di surat Al-Baqarah 152 yang tadi saya sampaikan di awal, fadkuruni adkurun, dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa ayat Quran yang terkait dengan perintah dan urgensi berzikir. Berikutnya juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, hadirin rahimakumullah, tentang keutamaan berzikir yang ingin menjadi salah satu bahasan utama kita. Izinkan saya membukanya dengan salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbah ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari ini, hadis sahih, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak menyebut nama Allah, ya, tidak mau berzikir, apalagi berdoa kepada Allah, perumpamaan orang yang hidup dan mati. Waliyadzubillah. Jadi betapapun saat ini, ya, ada orang yang jumawa, angkuh, bahkan takabur dengan segala fasilitas yang Allah titipkan kepadanya sebagai hak guna pakai, dengan harta, tahta, wanita, bahkan kuota, Toyota hingga Toyota unta, gitu ya, istilahnya seperti itu. Tetapi ketika dia jauh dari menyebut nama Allah, dengan berbagai aset dan fasilitas yang dia banggakan, bahkan dengan dandanan, ya, atau juga stres di tubuhnya yang mungkin ya bisa bermiliar-miliar Bapak Ibu ya. Kan ada orang yang ya kalau di kita itu terkenal lah sangat viral dan branding. Ya, di wawancara itu kan liatin semua jenis cincin atau kalung sampai
pakaian jas yang dikenakan, kacamata dan sebagainya yang harganya katanya di aksesori di tubuhnya bisa sampai sekian puluh miliar misalnya. Tetapi apakah orang ini dianggap orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Saat di mana dia justru jauh dari Allah Jalla wa ala. Lain halnya orang yang senantiasa lidahnya basah dengan zikrullah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini kita sibukkan diri kita, kita memperbanyak waktu untuk menjalin keharmonisan dengan ayat-ayat cintanya Allah, dengan kitabullah, Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Sesungguhnya itulah orang yang hidup. Orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita bekerja keras, kita banting tulang, ya. Mohon maaf, mungkin sampai kita meninggalkan keluarga jauh di kampung halaman di tanah air. Kita berangkat ke negeri orang, ya, ke negeri berantah begitu. Ya, bertahun-tahun kita berkorban dengan segala upaya dan usaha, dengan kerja keras kita, banting tulang dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam, ya. Kita berikhtiar, tetapi tidak pernah zikir, tidak pernah berdoa kepada Allah, itu adalah sombong. Kita takabur dan angkuh kepada Allah, seolah-olah kita tidak butuh dengan pertolongan dan kasih sayangnya. Padahal dalam situasi seperti ini, dirasakan kita butuh Allah. Dan saya ingin tegaskan, ikhtiar tanpa zikir atau doa, ikhtiar tanpa zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Pun sebaliknya, kita banyak berdoa saja, berzikir terus. Tetapi tanpa kerja keras, tanpa kerja ikhtiar, usaha yang optimal atau bahkan maksimal, maka itu adalah bohong. Ya, saya ulangi, orang yang bekerja keras, ikhtiar dengan segala cara, tanpa zikir dan doa adalah sombong. Dan orang yang terus berdoa dan berzikir menyebut nama Allah tanpa ikhtiar, tanpa usaha dan kerja keras adalah, Bapak Ibu, tadi kebohongan, percuma. Ya. Jadi seiring dan sejalan. Ya, baik ikhtiar maupun zikir. Nah, adapun keutamaan tentang zikir, Masya Allah, ini Kang Indi dan sahabat-sahabat inisiator yang ada di negeri Sakura Jepang, ini kalau kita runut banyak sekali dalam berbagai kitab yang saya himpun, ya. Ada yang sampai 40 keutamaan zikir, ada yang paling tidak ada 25 keutamaan zikir, ya. Banyak sekali, dan tadi pun sebagian sudah saya singgung sedikit begitu, ya. Nah, sekarang kita sebagai closingnya, kita akan jelaskan apa saja keutamaan zikir, ya, dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, perlu diingat sahabat semua, dalam kebaikan yang saya cintai karena Allah, orang yang berzikir menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa istimewa? Ketika kita sering menyebut nama Allah, maka Allah juga akan menyebut nama kita. Tadi kan di Al-Baqarah 152 ditegaskan secara eksplisit, Allah menegaskan, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruni." Washkuri wa la takfurun. Kalian ingat kepadaku dan aku pun akan ingat kepada kalian. Bahkan dalam beberapa hadis diskusi, ya, bagaimana balasan Allah kepada orang yang senantiasa menyebut namanya itu bisa lipat-lipat, ya, dari apa yang kita curahkan sebagai manusia yang lemah ini. Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jamdani faqala siru hadha Jamdan sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Qala, apa jawaban Rasulullah? "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Masya
Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, saat Rasulullah berjalan di suatu simpang kota Mekah, lewatlah sekelompok orang yang dinamakan dengan Jamdan. Ya, siru hadza Jamdan tadi. Maka beliau bersabda, berjalanlah wahai Jamdan, telah berlalu al-mufarridun. Ini mustalah-mustalah apa yang memang unik dalam hadis-hadis Rasulullah. Saya saja bingung, sempat bertanya-tanya, sedangkan kita, sahabat pun juga pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kan, wamal mufarridun. Siapa gerangan yang kemasuk dengan al-mufarridun? Mereka bertanya, ma mufarridun ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang aku maksud dengan mufarrid, secara etimologi bahasa ya, sahabat semua, farroda yufarridu tafridan mufarrid, dari kalimat awalnya farroda, farroda. Ya, dia menyendiri, dia mengisolasi diri seperti ini. Ya, yaitu siapa mereka al-mufarridun? Orang az-zakirun Allah katsir wa dzakirat, orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, ya. Baik dari kalangan laki-laki az-zakirun tadi wa dzakirat maupun kalangan perempuan. Saya menarik, jamaah rahimakumullah, Rasul mengistilahkan mereka yang senantiasa menyebut nama Allah dari kalangan ikhwan maupun akhwat, pria maupun wanita, diistilahkan dengan al-mufarridun. Secara bahasa orang yang menyendiri atau mengisolasi diri. Maka ini pun yang diajarkan oleh wabah corona kepada kita. Ada skenario besar yang sangat indah. Ada pesan cinta yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala di balik makhluk yang bernama corona ini. Yang selain mengajarkan tentang hidup yang bersih, sehat, ya, higienis, kita menjaga imunitas tubuh, Masya Allah. Juga mengajarkan apa? Ada saat di mana kita berkhulwah. Kita mengisolasi diri di rumah. Kita tidak usah mengeluhkan ya status atau juga status yang diberlakukan, baik itu karantina wilayah ataupun PSBB kalau di kami, ya, pembatasan sosial berskala besar atau juga lockdown sekalipun, kita ambil hikmahnya apa? Allah menginginkan di balik musibah dan bencana ini kita mengisolasi diri. Dan semasa kita mengisolasi ini, mari kita manfaatkan untuk banyak menyebut nama Allah. Zikrullah. Wa afdhul dzikri adalah tilawatul Quran. Dan banyak zikir yang bisa kita lantunkan. Ringan, mudah di lidah, jamaah rahimakumullah. Tetapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis dalam kitab Bulughul Maram atau Subul Salam, juga kitab Ibanatul Ahkam, yang sangat populer disebutkan oleh para ulama muhaditsin. Rasulullah menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman. Ada dua kalimat yang khafifatan, ringan, mudah untuk dilafalkan. Tidak berat. Ya, tanpa harus, bahkan kalaupun tidak sempat, tidak harus berwudu, tidak ada syarat-syarat khusus. Tentu kalau kita dalam keadaan suci itu lebih bagus. Ringan, mudah, tidak memberatkan, kapanpun, dimanapun, mau di rumah, mau di kantor, mau di swalayan, bahkan di bis, ya, atau di kereta, ya, MRT dan sebagainya, bisa dilakukan. Ringan, tetapi berat dalam timbangan, tadi kata Rasul. Lebih dari itu adalah habibatan indar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apakah gerangan dua kalimat tersebut? Yaitu ucapan tasbih dan tahmid. Kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dengan lafaz-lafaz seperti ini ringan, mudah, dan kita istiqomah menikmatinya, enjoy dan asyik. Allahu Akbar. Kita menjadi hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya simpel saja menyampaikan keutamanya, Bapak Ibu. Orang yang berzikir adalah orang yang hatinya selalu tadi hidup. Disebutkan dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, ya.
indikator orang ini, hati orang ini hidup, dia punya beraktivitas, dia bahkan bernapas, ya, adalah orang yang senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan dalam hadis, matalul matalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Bahkan dalam hadis yang lain muttafaq alaih juga Bukhari Muslim, dan ini matanya matan Imam Muslim, matalul baitil ladzi yadhkuru rabbah fihi wal baitil ladzi la yadhkuru rabbah la yadhkurullah fi mislul hayy wal mayyit. Sama, rumah Bapak dan Ibu sahabat dimanapun Anda berada, baik di Sendai, di Tokyo, di Osaka, dan wilayah manapun di sana, ketika rumah kita senantiasa kita hidupkan, kita bingkai, kita hias dengan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir-zikir yang ringan di lidah, maka rumah itu adalah rumah yang ada kehidupan. Kalau tidak ada aktivitas zikir, berarti itu bagaikan kuburan, bahkan yang rapuh dan roboh hingga hancur atau akan hancur. Kemudian keutamaan zikir juga adalah ibadah yang paling baik, paling suci, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah menegaskan dari sahabat Abi Darda, An-Nabi Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum warfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairul lakum min an tulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari sahabat Abu Darda, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasul gini, Bapak Ibu, ini pun juga pertanyaan buat kita semua. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baik tadi perbuatan, khairul a'mal, sebaik-baik perbuatan. Bahkan lebih bersih dan suci di hadapan Tuhan kalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih tinggi derajatnya. Dan lebih baik bahkan dari berinfak dengan emas dan perak. Bahkan lebih baik dari kalian berjumpa dengan musuh kalian, lalu kalian penggal atau pukul dan penggal leher mereka, atau bahkan mereka pun memenggal kalian. Dalam arti ini adalah jihad fisabilillah. Maka mereka berkata, tentu saja Rasulullah, kami menginginkan amalan tersebut. Yang sebaik amalan, suci di mata Allah dan meninggikan derajat kita, maka Rasul menyebutkan dalam hadisnya, menjawab pertanyaan sahabat, kami ingin ya Rasulullah. Kalau demikian kata Rasulullah apa? Dzikrullahi ta'ala. Yaitu caranya apa? Senantiasa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikrullahi ta'ala. Ini adalah di antara keutamaan-keutamaan zikir yang bisa diraih oleh setiap hamba-hamba yang beriman, yang intinya kalau mengacu kepada banyak tulisan dan karya-karya ilmiah para ulama yang Allah berkahi mereka dengan ilmunya, saya simpulkan Bapak Ibu rahimakumullah bahwa keutamaan zikir secara keseluruhan akan kita dapatkan fadilah dan keistimewaannya berupa mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun keberkahan nanti di akhirat. Keberkahan duniawi tadi disebutkan dengan zikir kita merasakan tenang hati dan hilangnya rasa takut seperti saat ini. Jadi memang kita tidak cukup hanya menghimbau jangan takut, jangan panik berlebihan, jangan juga meremehkan kondisi global pandemi global saat ini. Tetapi setiap hamba perlu ketenangan, dan media untuk menenangkan hati kita adalah dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir menguatkan ingatan sehingga ia mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan tanpa dengan aktivitas zikir. Seperti yang tadi saya sampaikan, aktivitas zikir yang kita lakukan selama ini, baik yang ba'da sholat, kita baca istighfar, kita baca zikir, tasbih, takbir 33 kali, bahkan membaca tahlil la ilaha illallah,
mau 50 kali, 100 kali, jamaah rahimakumullah, ini akan sekali lagi semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah, ya. Termasuk tadi akan menguatkan, memperkokoh kekuatan ingatan kita, ya. Zakirah kita tidak mudah lupa, tidak mudah pikun dan sebagainya. Dan masih banyak lagi keutamaan di antara zikir dalam keberkahan di dunia ini. Yang tadi saya sampaikan juga beberapa hadis Rasulullah pun juga menegaskan akan banyak yang kita rasakan nanti faidah dari zikir ini, yaitu keberkahan di akhirat kelak, baik berupa pengguguran dosa-dosa kita, bahkan di satu sisi digugurkan dosa kita menjadi kifarat dari semua kesalahan dan maksiat kita dengan zikir ini, termasuk juga Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ini bisa kita dapatkan dalam beberapa hadis sahih, termasuk riwayat Imam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida 33 wa kabbara Allah 33 ya fatilka 99 wa qala tamamul mi'ah dan seterusnya. Maka kata Rasulullah gimana? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Allah akan menghapus dosa-dosa kita betapapun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Demikian sahabat inisiator yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ini di antara beberapa keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah melaksanakan titah dan perintah Allah ini dan juga tentu bisa menjaga, memelihara sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk komitmen kita dalam ittiba' kepada Habibuna Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan aktivitas zikir yang kita lakukan, sahabat inisiator, ya, Allah melembutkan hati kita, Allah melapangkan jiwa kita, hingga setiap desah napas, detak jantung, bahkan gerakan tubuh kita itu melukiskan dan mencerminkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang insya Allah akan menjadi benteng dan perisai bagi kita hingga kita diselamatkan dari segala bencana, musibah, bala wal waba, dan Allah angkat derajat kita. Allah berikan kedudukan mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Kang Indi untuk materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhal kalau ada yang ditanyakan, kita masih ada waktu. Saya persilakan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa sahabat inisiator sekalian ya. Pemaparan dari Ustadz Munawar terkait dengan zikir, bagaimana hal yang mungkin kita lihat ringan, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa timbangan amalnya itu. Baik, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz, terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya terkait dengan wabah ini, Ustadz, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah kemudian ada zikir itu yang kemudian bisa kita amalkan sehari-hari agar kemudian kita cocoklah di masa wabah ini untuk kemudian diamalkan sehari-hari, Ustadz, terkait dengan tadi ya, zikir di wabah corona ini, Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa zikir ini kita coba pahami dengan pemahaman, ya, dengan persepsi yang universal, Kang Indi, ya, yang menyeluruh. Ya, ada zikir yang memang tadi merupakan aktivitas lisan kita, ya, aktivitas lidah kita menyebut nama Allah dengan lafaz-lafaz yang khusus, ya, dan ada zikir yang bersifat qalbi. Dan dua-duanya urusan hati. Dua-duanya ini harus beriringan. Mohon maaf. Jadi kita jangan hanya mengandalkan kita membaca, kan ada kalau kita di sosmed, di WhatsApp itu banyak amalan-amalan, baca ini sekian ratus, sekian ribu kali misalnya. Tetapi tidak diingatkan tentang sumber kekuatan utama yang ada dalam hati kita. Artinya zikirnya harus berjalan beriringan. Baik zikir secara lidah, juga zikir dengan
dalam hati. Ini saya perlu luruskan. Jangan sampai kita mengandalkan amalan-amalan dan zikir-zikir tertentu yang kita terima misalnya, tetapi hati kita hampa, hati kita kosong, apalagi qaswah, keras. Ya. Maka kalau dua-duanya secara simultan, ya sinergis kita berdayakan, baik zikir secara lisan, ada tentunya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menghindarkan diri kita dari musibah, bencana, bala, dan wabah apapun. Misalnya dalam beberapa hadis sahih dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, bisa antum lihat dalam kitab Hisnul Muslim yang biasa itu disebar kalau untuk jamaah haji dan umrah tamu Allah di Mekah dan Madinah. Ya, ada zikir yang insya Allah juga Kang ini saya yakin hafal. Ya, kalau kita rajin baca zikir ma'thurat pagi dan petang, ya. Ada bacaan apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan pernah terkena madarat, ya, bahaya. Baik yang ada di langit maupun di bumi, karena Allah lah yang mendengar dan maha mengetahui. Atau bisa kita baca yang lebih simpel. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang agung dan sempurna. Kita berlindung dari apa kepada Allah? Dari segala hal yang terburuk dari semua yang Allah ciptakan. Min syarri ma khalaq. Dan ada doa dzikir yang memang spesifik ya. Nah, ini semua juga bisa Bapak Ibu searching lah, bisa dicari ya di berbagai media. Nah, ini yang paling terkenal dalam beberapa hadis Rasul mengajarkan, dan ini Rasul mengajarkan hadis ini berarti memang betul Rasul dan para sahabat pada saat itu pernah juga ditimpa dengan wabah ta'un namanya ya. Seperti inilah wabahnya. Dengan jenis yang berbeda tentunya, tapi sama-sama wabah. Apa yang Rasulullah baca? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa sayyi'il asqam. Ya, bisa diulangi. Allahumma inni a'udzubika minal junun minal barasi, al baras penyakit kusta, wal junun ya penyakit gila, wal judam itu penyakit juga sama kejiwaan ya, wa sayyi'il asqam dan penyakitnya yang lebih buruk lagi. Jadi itu lebih umum ya. Tafadhol, silakan Bapak Ibu membaca doa-doa ini, tapi sekali lagi benteng diri kita dengan menguatkan hati kita agar senantiasa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya nasihatkan yang terakhir bahwa zikir yang paling utama apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini kita ini orang iman tuh nggak usah takut Bapak Ibu ya. Kita udah dengan ibadah siangnya, tarawehnya, dengan infak sedekahnya, apalagi ibadah spesial para ulama, para salafus salih apa? Tilawatul Quran. Dia merupakan obat penawar. Syifa lima fis sudur. Baik, ini saya lengkapi dengan beberapa catatan tadi, selain terkait dengan lafaz zikirnya. Begitu ya, Kang Indi? Ada yang lain pertanyaannya? Baik, jazakallah khairan Ustaz. Masih ada Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz, sebelum kita menutup ini. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Bagaimana caranya kita berlatih itu untuk menjadi orang yang istiqomah berzikir itu? Ini mulai dari mana Ustaz? Baiknya kemudian kita agar kemudian kita bisa menjadi orang yang istiqomah dalam berzikir ini Ustaz. Pertanyaan seperti itu Ustaz. Baik. Terkait dengan bagaimana kita bisa istiqomah ya, atau dalam bahasa hadis itu adalah al-mudawamah, kita mendawamkan konsisten dalam setiap amalan termasuk zikir. Catat Bapak Ibu ya, ini sangat berkaitan erat dengan tajridun niyah. Dengan apa? Tajridun niyah. Keikhlasan dan lurusnya niat kita. Karena salah satu di antara indikator orang itu betul-betul istiqomah. Anda bisa ya konsisten tadi misalkan
membaca Al-Quran. Adwa huwa min qalla, kata Rasulullah. Yang namanya istiqomah itu kan sedikit, tapi kita menjaganya terus secara kontinu, ya, secara terus-menerus, kontinuitas begitu. Kita baca Al-Quran, ya, ini kan zikir yang paling utama juga. Satu hari misalkan bisa 1 juz, lebih dari itu ketagihan, kecanduan, ah nggak cukup cuma 1 juz, 2 juz kita baca, 3 juz per hari, masya Allah. Sama Ramadan 3 kali hatam misalnya. Anda bisa konsisten dengan tilawah Qur'annya, dengan sholat berjamaahnya, dengan taraweh, qiyamul lailnya, itu sangat ditentukan dengan tadi. Permulanya dari mana kata antum pertanyaannya? Ikhlasun niyah. Ya, ikhlas niat. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sudah antum hafal, muttafaq alaih dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi dimulai dari mana tadi? Pertama, luruskan dulu niatnya. Ketika kita zikir menyebut nama Allah, niatnya apa dulu? Ya. Ya mohon maaf, apakah ya kan ada sebagian orang yang termasuk kita juga dianjurkan di beberapa kesempatan sering agar terkondisikan membawa tasbih gitu ya. Kita agar termotivasi memperbanyak hitungan-hitungan zikir, semakin banyak tentu semakin baik, tadi dzikran katsiran. Tapi hati-hati ketika kita bertasbih, menyebut nama Allah, zikir, ingin disebut misalkan tadi, wah ini orang alim, ya senantiasa juhud, tasawuf dan sebagainya. Tidak, hati-hati seperti itu. Ya, permulaan dari niat. Kemudian yang kedua, oh iya, saya catatan, Kang India, kan kalau bicara niat produknya apa? Ikhlas. Ikhlas ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, bahkan rahasia, misterius. Tapi para ulama menjelaskan betapapun ikhlas ini merupakan hal yang sangat abstrak, bahkan rahasia, tetapi keikhlasan niat akan mudah dideteksi dengan kasat mata. Dari mana? Ini tadi istiqomah. Selain niat, bagaimana kita bisa istiqomah? Nah, para ulama sering menegaskan mujalasatus sholihin. Ingat itu lagunya Tombo Ati ya, Bang Opik gitu ya. Kita berupaya gitu ya, berupaya untuk sering duduk, ya sering ngumpul, berkonsultasi, diskusi, apalagi langsung talabul ilmi dengan orang-orang yang soleh. Karena ini terkait dengan lingkungan ya, ataupun habitat lah seperti ini. Ini pun penting ya, agar kita istiqomah tadi dengan aktivitas zikir. Mujalasatus sholihin ya. Dan yang ketiga, ini yang saya baca dalam Kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i, hal yang bisa mengistiqomahkan antum untuk senantiasa terus kita sebut nama Allah adalah apa? Al-mudawamah fil wudu. Ya, ini saya sampaikan 3 aja ya. Al-mudawamah fil wudu. Kita senantiasa mendawamkan wudu. Dan ini adalah di antara sunnah Rasul yang banyak, mohon maaf, banyak dilupakan oleh umat Islam. Apa? Mendawamkan wudhu. Jadi ya, kita ketika terus berwudhu menjaga kesucian, betapun bukan untuk sholat, begitu mau bekerja, beraktivitas, berangkat ke kantor, kuliah, atau apalah, gitu ya. Ketika di perjalanan, aduh batal, ada kesempatan cepat berwudhu. Agar tetap menjaga kesucian kita. Karena orang kalau dirinya terus terpelihara toharohnya, kesuciannya, ya, maka dia paling tidak akan terminimalisir akhi dari melakukan hal-hal yang ghaflah dan maksiat. Lawan daripada zikir adalah apa? Ghaflah, lalai kepada Allah. Dengan kesucian yang dia terus jaga, ya. Dan ini salah satu amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Nanti ada kan kisah Al-Adqiyah Al-Akhfiyah di antara sahabat-sahabat juga para salafus salih. Jadi orang yang bertakwa tapi mereka tidak terkenal, tidak populer, bahkan tidak viral gitu ya. Ya kalau kita mengenal sosok Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin jelaslah keunggulan kehebatan amal mereka. Tapi ada di antara sahabat yang karena dengan syukril wudunya, gitu kan, termasuk dengan hanya sering membacakan basmalah. Ketika melakukan apapun baca basmalah. Dan ada juga amalan yang membuat orang itu masuk surga, dijamin surga oleh Allah. Kenapa? Mendawamkan wudhu. Dan ini insya Allah bisa meminimalisir, ya, menghindarkan diri kita dari melafadzkan
berkata bohong, dusta, menggunjing, ya, atau kata-kata kotor lainnya, termasuk perbuatan-perbuatan fisik yang mengarah kepada kemaksiatan. Jika kita senantiasa menjaga kesucian. Insya Allah 3 hal ini paling tidak silakan laksanakan. Insya Allah akan menjaga keistiqomahan kita, konsistensi kita dalam aktivitas zikrullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekali lagi mungkin jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz dan juga pada para sahabat inisiator yang mendengarkan di Jepang dan dimanapun sahabat berada ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan menguatkan kita di masa-masa wabah corona ini. Mungkin sebelum ditutup dari Ustadz Munawar ada pesan-pesan penutup untuk kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Silakan mungkin pada Ustadz. Baik, sahabat inisiator dimanapun Anda berada, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada Kang Indi, Kang Salman dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di Jepang yang telah memberikan kesempatan saya bisa bersilaturahim, bersua dan berjumpa, betapapun lewat dunia maya. Ya mudah-mudahan nanti dengan izin Allah saya bisa menjumpai antum semua di bumi Sakura ini. Ya. Berikutnya tentu ini pesan buat saya pribadi, Al-Faqir, dan untuk antum semua, wahai ibadallah, ya, terutama menghadapi situasi saat ini, ya kita sebagai orang yang beriman, senantiasa menyadari dan yakin sepenuhnya bahwa apa yang menimpa kita, as-sarra wa dharra adalah khairan lah. Ada kebaikan bagi kita. Tidak ada yang buruk. Ma farratna fil kitabi syai'. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang Allah ciptakan termasuk COVID-19 ini, corona ini, virus ini, insya Allah membawa hikmah bagi kita dan hikmah yang positif. Tadi saya sampaikan, ya. Paling tidak selain mengajarkan kita mengikat persaudaraan, kita jadi lebih harmoni dan membangun romantisme dengan keluarga, kita lebih intens membangun komunikasi dengan putra dan putri kita, kita pun lebih intens lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir closingnya adalah jika antum, siapapun Anda sahabat inisiator, mungkin selama ini seringkali mengeluh, bahkan mengaduh kepada Allah, merasa diri banyak kesulitan, penderitaan hidup. Tabungan-tabungan duniawi kita semakin menipis, bahkan habis, ya. Jangan sampai ketika amalan-amalan atau tadi amalan-amalan duniawi kita, keuntungan-keuntungan duniawi kita habis, bukan hanya kurang hingga habis, namun kemudian kita juga membiarkan amalan-amalan akhirat juga kita malah berkurang. Ini adalah kerugian besar. Sekali lagi, kalaupun saat ini kita merasakan saldo duniawi kita, saldo ya materi media duniawi kita berkurang, ya, maka sebetulnya di sana ada pesan cinta dan isyarat yang indah dari Allah kepada kita agar kita saat ini lebih fokus untuk menimbun, memperbanyak dan meningkatkan pundi-pundi amal akhirat kita. Salah satunya apa yang paling simpel, ya, amalan-amalan akhirat yang bisa kita lakukan adalah tadi memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dzikir akan menyelamatkan kita, menkifarati dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi kita, termasuk tentu disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain, baik itu infak, sedekah, ya, bertobat kepada Allah, yang ini semua akan tadfa'ul bala, akan mencegah kita, menyelamatkan kita dari segala bencana dan musibah apapun. Biidnillah, insya Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Demikian Kang Indi. Baik, jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz Munawar ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Ustadz di manapun nanti, baik di Indonesia maupun Ustadz berkunjung ke negeri Sakura ini. Baik, sahabat inisiator sekalian, insya Allah masih akan ada lagi kajian-kajian Ramadan di hari-hari lainnya bersama HI Jepang. Mungkin teman-teman bisa
menyaksikan melalui saluran-saluran dari HI Jepang. Kita tutup ya Ustaz kajian kita pada kesempatan sore ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya tutup.